hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua yang udah join di pagi hari ini. Di acara rutin kita, NQI Webinar, setiap Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30. Izin, sorry. Hari ini kita kedatangan pembicara yang luar biasa, Pak Mindiarto. Saya suka salah menyebut nama belakangnya, Jugo Raharjo gitu ya. Beliau ini adalah coach yang luar biasa, teman main saya juga ya. Komunitas yang dia ikuti juga cukup banyak, ada di mana-mana lah. Jadi kalau teman-teman kadang-kadang muter-muter pasti akan ketemu dengan Pak Min ya. Saya biasa panggil Coach Min ya. Selamat pagi Pak Min, sudah bergabung dan akan melakukan, kita sebutnya sedekah ilmu ya, di NQA webinar pagi hari ini. Oke, next Mas Aldo. Nah, teman-teman akan di-mute ya. Namun kalau ada yang ingin bertanya bisa di chat terlebih dahulu atau nanti ketika Pak Min buka kesempatan untuk kita bisa bertanya jawab langsung, silakan di-unmute dan bisa langsung bertanya. Kalau bisa menggunakan background yang sama seperti saya dan Mas Aldo, monggo biar nanti foto akhir di akhir session akan seragam, silakan gunakan. Kalau yang mau menggunakannya belum tahu di mana bisa minta ke Mas Aldo, ada di grup WA yang udah kita buatkan. Tolong gunakan nama yang aktual ya. Mungkin tadi malam dipakai anak atau dipakai pacar mungkin ya. Namanya mungkin berbeda dengan nama yang di pagi hari ini. Tolong di rename, gunakan nama yang aktual. Selamat pagi Pak Supandi udah join di pagi hari ini. Ini Baik, abang selamat saya ini. selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi Kakanda join di pagi hari ini. Happy Milad ya Pak Kakanda ya. Oh iya, terima kasih, terima kasih. Terima Nah, kasih. Oke. Oke, kita lanjut. Next Mas Aldo. Nah, mengenai NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kita melakukan audit ke perusahaan-perusahaan. Outputnya kalau mereka kita rekomendasikan, mereka akan mendapatkan sertifikat ISO. Sekarang lagi banyak ya sertifikat ISO yang lagi happening, yang lagi banyak dipilih itu salah satunya ISO 27000 mengenai cyber security atau IT security. Nomor duanya seperti 37000 mengenai anti penyuapan ya, karena di Indonesia harusnya emang berubah, kita biaya tinggi katanya kalau kerja di beberapa perusahaan, di BUMN dan lain-lain, nah mereka harus mengimplementasikan yang namanya ISO anti penyuapan atau 37000. Itu produk-produk untuk sertifikasi. Kemudian untuk produk assessment, kurang lebih sama seperti sertifikasi, tapi outputnya bukan sertifikat, outputnya hanya internal report saja. Yang lagi rame juga sama, lebih fokus ke cyber security seperti pen testing, kemudian vulnerability assessment, diagnostic assessment, ya intinya yang related ke cyber security. Energi audit juga kita ada beberapa project terkait energi assessment. Kemudian pelatihan atau training, nah salah satu produknya adalah produk yang pagi hari ini ya, yang setengah apa 2 jam kurang lebih, tapi juga ada produk-produk lain yang certified ya, seperti lead auditor course atau produk-produk yang related to cyber security juga. Terakhir divisi software kita jualan beberapa softwarenya software improvement. Jadi untuk mendukung klien-klien kami untuk bisa selalu improve dari waktu ke waktu, kita juga tawarkan ada beberapa software yang related ke improvement software. Itu sedikit singkat mengenai NQA. Next, Mas. Nah, ini sedikit data. Kita udah 36 tahun lebih dengan jumlah klien 55.000 sertifikat yang udah kita terbitkan. NQA beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia dan jumlah karyawan kami kurang lebih ada 1.000 di seluruh dunia. Oke, next, Mas. Nah, saya perlu informasikan yang slide pagi hari ini. Event kita free alias tidak berbayar alias gratis ya. Namun, kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat sebagai bukti udah mengikuti pelatihan ini, teman-teman sertifikatnya seperti yang ada di kanan. Kemudian ada bonus juga, yaitu e-book. Teman-teman juga bisa dapat e-book. Kemudian bisa mendapatkan materi ya, materi yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Min. Materinya tadi saya intip-intip sedikit, isinya daging semua. Nah, untuk mendapatkan e-sertifikat, e-material, dan e-book, ada sedikit investasi. Nggak besar, hanya sebesar 150.000 saja. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke Mas Aldo dan bisa minta ketiga item tersebut. Next, Mas Aldo. Nah, ini e-booknya ya. E-booknya terkait dengan kumpulan permainan kegiatan daring. Ini kalau dipelajari nanti bisa ada game-game ya. Ketika kita ngajar biasanya dibutuhkan icebreaker gitu ya. Salah satunya kegiatan-kegiatan itu ada di buku ini. Jadi teman-teman yang ada pengajar juga atau trainer juga di ruangan ini bisa memiliki buku ini juga. E-book ya, dalam bentuk e-book. Next, Mas. Nah, kita ketemu dengan pembicara atau speaker yang luar biasa. Judulnya juga sangat menarik ya, Ice Breaking Clinic ya.
Tadi ada yang nanya ini klinik kesehatan atau klinik apa nih Pak Min ya. Tapi ya coba nanti kita lihat materinya. Isinya yaitu bagaimana melakukan ice breaking dengan benar, yang nggak boring. Kadang-kadang banyak trainer niru trainer lain. Dan kebetulan trainer lain itu baru ngajar juga di perusahaannya. Akhirnya ice breakingnya jadi hambar atau kurang basi karena harusnya selalu dilakukan updating rutin ya mengenai ice breakingnya. Cara menyampaikan, kemudian kontekstualnya, kemudian bisa bermanfaat dengan maksimal juga nanti akan diajarkan oleh coach kita yang luar biasa. Oke, tanpa membuang waktu, kita beri kesempatan untuk coach kita, Coach Min Diarto. Silakan coach. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, Waalaikumsalam. terima kasih sudah berada di forum yang luar biasa. Mas Turun, Mas Putra, untuk diberikan kesempatan lagi bisa di acara ini ya. Saya coba langsung share ini ya, slide ya. Silakan coach. Baik, jadi topik kita yaitu set ice breaking clinic. Jadi kenapa topik ini penting? Sebetulnya ketika saya membawakan di acara Sinpo TV di dalam acaranya To Win atau Wonder Inspiration ya, ada sebuah topik yang disebut dengan memahami tentang kontekstual gitu ya. Nah, kaitannya sebetulnya erat sekali dengan ice breaking. Nah, Coach, ada yang ngechat suara coach agak kecil katanya. Mungkin coach bisa sedikit. kecil ya, perlu di gimana ini ya. Oke, sekarang sudah Gimana Pak Fahmi? Udah mulai kedengaran? sudah bagus? Sudah Udah. baguskah? Atau Kalau saya di saya volumenya bagus. perlu diperkeras suara volumenya kalau gitu ya. Kalau di saya cukup baik. Baik ya. Oke. Jadi saya ulang sedikit. Ketika saya mengisi beberapa waktu yang lalu di Sinpo TV juga yang dalam program WIN. WIN itu adalah Wonder Inspiration. Topik yang saya angkat juga adalah berkaitan dengan betapa pentingnya memahami kontekstual gitu ya. Nah, bagi teman-teman Bapak Ibu semua yang profesinya sebagai bisa public speaker atau sebagai trainer sekalipun ya, atau yang mendelivery content, sering sekali terlalu mengandalkan terhadap konten. Memang untuk bisa menjadi speaker yang baik, konten menjadi syarat mutlak. Wajib kita kuasai, wajib kita ngerti itu apa yang akan kita ajarkan, kira-kira begitu ya. Namun akan menjadi tidak ada artinya, boring, kemudian audien tidak merasa terlibat, audien tidak merasa tertarik untuk mendengarkan karena problem di kontekstualnya itulah. Dan salah satu kontekstualnya itu sebetulnya kalau di dalam ilmu public speaking itu kan sangat luas, ya, mulai dari gestur, bahasa dan macam-macam. Nah, kita akan ambil sub daripada apa yang dibahas di dalam ilmu public speaking itu adalah bagaimana mampu membuat sebuah ice breaking yang memberikan nilai tambah. Ya, ice breaking bernilai tambah. Jadi, nah, tadi Pak Putra sudah bicara, wah banyak sekali speaker-speaker yang mitu itu ikut-ikutan dengan public speaking yang dia sempat ikuti gitu ya, kemudian copy paste gitu ya, sehingga hilang jati diri, dan dia sendiri sebetulnya baru saja menjadi public speaker juga. Nah, ini sesuatu isu yang menarik sekali. Nah, buat Bapak Ibu semua, saya yakini sekali bahwa menjadi public speaker tidak gampang. Satu, tidak gampang. Artinya tidak gampang tuh bagaimana mendeliver ilmu yang baik dan benar. Itu tidak gampang ya. Kalau sekedar bicara tentunya setiap orang mudah lah. Apalagi dikaitkan dengan ice breaking yang ikut-ikutan doang, yang tidak berkorelasi dengan topik gitu ya. Nah, saya mencoba sharing tentang topik ini, ice breaking klinik ini. Kenapa kok namanya klinik? Tadi sempat pertanyaan juga ya. Ya ada faktor ngajarin ya, bukan saya sedang bicara tentang topik ice breakingnya, tetapi bagaimana Bapak Ibu semua selesai di durasi pertemuan kita yang kurang lebih 2 jam mendapatkan sebuah pencerahan gitu ya. Baik, saya coba. Nah, untuk apa ice breaking itu? Nah, perlu difahami ice breaking intinya adalah merubah situasi saat ini secara signifikan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan pelatihan itu yang yang monoton gitu loh. Apalagi kalau teman-teman dari departemen tertentu yang banyak sekali bermain dengan tabel, bermain dengan angka, bermain dengan deskripsi gitu ya. Ini akan menjadi boring sekali. Nah, fungsinya ice breaking adalah lebih ke arah merubah secara signifikan apa yang terjadi saat ini. Jadi boring ya harus hilang boringnya, bosan hilang bosannya, nggak tertarik menjadi tertarik. Kira-kira begitu lah. Itu fungsi ice breaking ya. Satu hal. Nah, kemudian kita akan coba merubah situasi saat ini secara signifikan apa? Adalah kita mengenal sebuah filosofi I hear, I forget. Jadi ketika kita mendengar ya saya akan lupa gitu apa yang didengar karena
mayoritas masyarakat Indonesia di dalam proses memahami belajar itu kekuatannya di visual ketimbang di auditorial ya, di audio ya, ketimbang mendengar mayoritas kuat di visual. Nah, maka ketika kita mendelivery sebuah konten baik dalam bentuk slide presentation maupun di dalam ice breaking gitu ya, ya perlu melibatkan semua hal ya. Panca indera pendengarannya kita libatkan, kemudian matanya juga kita libatkan ya, melihat jadi I see and I remember, jadi akan mengingat lebih baik. Tapi I do and I understand. Jadi ketika saya melakukan saya akan paham. Nah, ice breaking yang baik ya, game-game yang baik atau pelatihan-pelatihan training yang baik itu sebetulnya di I do itu. Jadi ketika ice breaking bukan semata-mata kita yang si presenter atau si trainer public speakernya yang menjadi fokus, tetapi fokus itu harus dibalikan ke audiens gitu ya, karena I do-nya itu ada di audiens, bukan I do-nya ada di speaker. Nah, yang sering sekali kan I do-nya tuh banyak di speaker. Jadi speaker bisa berbikin pantun, speaker bisa membuat cerita lucu. Ya, cerita lucu, audiens hanya mendengar. Kan kira-kira begitu ya. Oke. Nah, ini nih coba hari ini saya akan mengajak keterlibatan Bapak Ibu semua di sini sebagai audiens juga tentunya. Baik. Nah, kekuatan dari the power of ice breaking ini adalah sebetulnya ada dua hal, interaktif, komunikatif, dan edukatif. Interaktif artinya melibatkan audiens, ice breakingnya. Ya, jadi ice breakingnya. Kemudian ya yang melibatkan audiens sering kita lihat lah ya, contohnya ya pijit-pijitan, cuman kemudian apa nyanyi bersama, ya itu sudah common banget dan tidak ada uniksitas tentunya. Kalau Bapak Ibu semua nanti sebagai public speaker, yuk kita nyanyi, yuk kita olahraga, sport, pijit-pijitan, senam-senaman, ya itu semua speaker bisa lakukan hal itu. Tidak ada uniksitasnya ya. Nah, interaksinya memang terjadi interaksi, saya katakan. Terus komunikatif, communicate, kita berkomunikasi, yes, kita perlu berkomunikasi. Artinya mungkin saja ice breaking itu keterlibatan kita dengan peserta atau sesama peserta terlibat. Ya, itu disebut komunikasinya yang interaktif, menggabungkan. Kemudian sifatnya mengedukasi. Edukasi artinya apa? Ada kaitannya ice breaking ini dengan topik yang sedang kita delivery. Nah, ini yang perlu penguatan. Kadang-kadang ada ice breaking ya, atau sering sekali ice breaking jauh sekali daripada slide presentation yang sedang kita kupas. Hanya sekedar apa? Yang ngilangin boring lah, sekedar happy-happy doang. Kira-kira begitu ya. Kita happy bohong. Nah, edukasinya tidak dicantolkan atau tidak dikaitkan kekuatannya dengan slide yang sedang dipresentasikan atau topik yang sedang kita bahas pada periode tersebut. Contoh, ini sebagai contoh. Saya sangat kuat, sangat kuat memiliki ice breaking dalam artian untuk sulap. Jadi kalau bicara nyanyinya bersama, setiap orang bisa banyak, apalagi kalau videonya pakai video karaoke, semua peserta bisa terlibat ya. Atau pijit-pijitan masih bisa terlibat ya, mungkin bahkan kalau ada pantun juga terlibat, tapi pantunnya sudah jadi gitu ya, kita tinggal ngomong doang, hanya sekedar itulah, kurang lebih lah, nggak banyak dari itu ya. Tapi saya kekuatan di sulap, artinya apa? Sulap itu bagian daripada mendelivery konten. Contoh, ketika saya bicara topik tentang speed, betapa pentingnya mengambil keputusan cepat gitu ya, betapa pentingnya saat ini bekerja tuh bukan lagi kebanyakan mikir tetapi banyak action cepat. Nah, jadi kontennya adalah kecepatan ya, pesan yang ingin disampaikan. Maka saya memberikan ice breaking sulapnya adalah ketika saya berjalan di belakang whiteboard, anggap ada whiteboard gitu ya, jalan di belakang whiteboard, ini hitungan 10 detik, keluar saya sudah ganti baju gitu, contohnya gitu. Betapa pentingnya speed itu. Jadi antara konten dengan kontekstual ini hubungannya erat. Sehingga audiens diharapkan, peserta diharapkan, oh iya ya, speed. Nah, sekarang how to kan, bagaimana kita bekerja cepat. Atau bisa juga menghitung cepat. Lebih cepat dari kalkulator. Lebih cepat dari kalkulator dalam hitung tentunya, angka-angka tertentu ya. Nah, ini juga contoh-contoh ketika mendeliver sebuah konten itu ada kaitannya dengan ice breaking-nya. Gitu ya. Baik. Yuk kita lihat. Nah, goal atau sasaran utama dari ice breaking tersebut kita mudahkan dengan 5M. Ya, ada metode pembelajarannya, mencairkan suasana udah pasti karena fokusnya di situ. Kemudian menghilangkan blocking. Ya, jarak antara pembicara dengan audiens sering sekali kan terjadi gap banget, ya gap banget. Nah, ini tujuannya ice breaking adalah bagaimana supaya ada engage ya, supaya engage. Jadi menghilangkan blocking. Kemudian ada juga yang membongkar kesombongan, ya membongkar kesombongan. Kadang-kadang orang-orang tertentu, peserta-peserta tertentu merasa
cukup menguasai materinya sehingga jaim lah kira-kira begitu, ataupun bisa dari pembicaranya, pembicara merasa berada di awang-awang, berada di atas, wah kesannya tuh wah pembicaranya sombong gitu. Nah ini tujuan ice breaking adalah membongkar hal-hal tersebut sehingga kita betul-betul melebur gitu ya dengan audiens. Oke. Kemudian juga membuat fokus karena orang dewasa pada umumnya ketika bicara tentang proses pembelajaran hanya mampu 8 sampai 10 menit saja untuk fokus dan konsentrasi. Jadi ketika mendengarkan narasumber berbicara atau speaker berbicara itu hanya mampu 8-10 menit fokus. Lewat dari itu otak udah kelayangan gitu loh, mikir yang kagak-kagak, nggak fokus lah, pengen lihat HP lah, coba lihat inilah, sibuk sendiri. Nah, fungsi ice breaking sebetulnya adalah bagaimana untuk membuat mereka tetap fokus. Kenapa? Ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Baik, itu adalah poin-poin yang bisa perlu dipahami tentang peranan ice breaking. Kemudian di mana ice breaking itu bisa dilakukan? Ice breaking bisa dilakukan inbound dan outbound. Jadi bisa di dalam kelas maupun di luar kelas ya, atau bisa ketika di dalam in-house training, in kelas, ataupun ketika outing gitu ya, kira-kira begitu. Dalam kegiatan apa? Ya bisa training, bisa workshop, bisa gathering, bisa seremoni tertentu dan kegiatan-kegiatan lain lah ya. Jadi ice breaking itu bisa dilakukan untuk setiap event apapun. Kira-kira begitu. Hanya saja kita harus bisa mengemas jenis ice breakingnya yang cocok tentunya dengan poin tadi, dengan trainingnya atau dengan workshop, dengan gathering, dengan seremoni dan kegiatan lain. Ini itu tuh hal-hal yang perlu dipahami. Jadi ice breaking tidak selalu namanya hanya saat training gitu. Oke. Baik, mari kita coba akan bedah ya. Jenis-jenis ice breaking atau kita sebagai ice breaker, seorang ice breaker itu bisa di mana? Bisa dalam bentuk sebetulnya tanya jawab. Tanya jawab itu sebetulnya bagian daripada ice breaking ya, artinya terjadi dialog interaksi. Tapi ini kan sudah common ya, sering sekali dilakukan oleh setiap narasumber atau setiap trainer. Diskusi kelompok atau studi kasus, ini juga bagian daripada ice breaking ya. Oke. Kemudian ada presentasi PowerPoint ditambah dengan video ya, ditambah dan macam-macam lah. Ini juga bagian daripada sebetulnya icebreaker karena tidak hanya proses apa ya, proses presentasi doang, ada nonton video ya. Nah, tiga hal ini yang common saya katakan hampir dilakukan oleh setiap trainer atau setiap public speaker ya. Nah, ada beberapa hal yang lain yang mungkin apa ya, menjadi sebuah tambahan baik oleh para public speaker maupun trainer, tambahan-tambahan ini tetapi tidak konsisten dan tidak menjadi sebuah apa ya, sebuah SOP ya, tidak sebuah apa namanya, bisnis proses. Nah, contohnya bercerita lucu atau yang menarik atau gambar lucu ya. Kemudian ada wisdom word. Nah, kemudian nyelip aja wisdom word yang berkaitan dengan topik ya. Terus ada bisa juga ditambah dengan deklamasi atau baca puisi, pantun. Nah, tentunya deklamasi, baca puisi dan pantun pun ini bisa dikaitkan erat dengan topik. Ya. Kemudian ya ini olahraga dan stretching lah ya, ini hal yang biasa juga dilakukan. Kemudian apalagi? Nah, ini ada permainan atau game atau perlombaan. Nah, biasanya banyak dilakukan di outbound, tapi di inbound juga bisa ya dilakukan game-game, tentunya penyesuaian game. Bisa teka-teki, bisa pohon sasaran, ya membuat sebuah apa tugas. Kemudian bisa ada bridging exercise. Nah, ini nomor 11 bridging exercise jarang dilakukan. Ya, padahal ini sangat penting. Sangat penting apa? Bridging exercise adalah apa yang akan dilakukan mereka setelah, anggaplah kita bicara sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Bisa di akhir setiap sesi setelah presenter atau public speaker bicara, akhir daripada setiap sesi mereka minta untuk membuat rencana tindakan apa yang akan dilakukan. Itu adalah di bridging exercise. Jadi setelah Anda mendapatkan paparan di sesi 2, hal-hal apa yang akan Anda lakukan sepulang dari pelatihan ini. Contohnya gitu loh ya. Nah, itu tugas. Jadi walaupun ada 10 kiat ya kita nggak bisa minta 10-10-nya, cukup 1, 2, tetapi itu menjadi bahan kajian agar apa? Agar proses pembelajaran kita atau training kita tuh efektif. Apalagi kalau public speaker dibayar oleh klien, sehingga klien tuh akan mendapatkan sebuah apa ya, sebuah bonus dari karyawannya, ada sesuatu perubahan, ada sesuatu tindakan nyata yang dilakukan anak buah ketika setelah pelatihan training. Itu nomor 11 bagian. Ya. Kemudian bisa juga experiential of content, jadi dia bisa bercerita tentang pengalaman. Kemudian ada outbound, ada musik, nyanyi, ada angklung, dan ada sulap. Ya. Nah, angklung adalah bagian bisa mengharmonisasi pelatihan, contohnya menggunakan alat musik yang bisa dilakukan walaupun orang itu tidak mengerti musik, ya, tidak dan belum pernah belajar musik, dan mungkin baru pertama kali pegang angklung, tetapi sudah bisa bermain musik.
Ya, nah, ini contohnya bermain angklung musiknya tentunya. Nah, ini pun bisa menjadi sebuah jenis ice breaking. Tentunya lagu, topiknya ini dikaitkan juga dengan konten kembali ya. Baik, dan nomor 16 sulap. Nah, sulap ini memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa menurut saya di dalam ice breaking. Karena satu-satunya ilmu yang relatif tidak mudah dan tidak banyak orang miliki adalah sulap. Dan saya memiliki sebuah kelas yang disebut dengan ice breaking for ice breaking untuk ini ya, untuk apa, magic for ice breaking gitu ya. Jadi bagaimana melatih sulap untuk ice breaking representasi. Oke, itu poin-poin. Oke, ini tes IQ, tes ketelitian. Jadi ini bisa jadi sebuah game. Apa tes ketelitian ya, tes pemahaman cerita gitu ya, tes kreativitas. Ini kan bisa jadi contoh. Oke. Nah, ini contoh segitiga ya, ada banyak segitiga. Ada berapa segitiga ya? Ini bicara kreativitas nih. Ayo, siapa yang duluan? Ada berapa segitiganya? Sekaligus tes mata ini, Coach. Ya, Oke, ada yang 5, 6, 11. Waduh, Pak Teddy 11 ya. 5, 10. Oke, yang benar berapa, Coach? Ini udah pada ngejawab. Ada 11, 10, 12. Wah, Pak Jatro 12 malah. oke. Coba saya cek ya. Pak Khairul 14. Waduh, ini Oh, repot nih Pak Khairul nih. Khairul Anwar salah ya. Kalau nggak salah ini 16 ya minimum ya. 16. Oke. Kurang-kurangnya 16, kurang-kurangnya 16. Ya, Kebetulan nggak ada nggak yang benar ya, dijawab nggak 16. ada yang benar. Nah, nanti kita bisa jelaskan, Nah, jelaskan dengan cara apa? Ya kembali ya, artinya kreativitas, ketelitian. Mari kita coba bedah, benar nggak 16 ya? Ini saya kursor saya kelihatan ya. kelihatan, Satu, Coach. ini tiga kan? Ini udah tiga di atas ya. Ya, Satu, dua, tiga. Terus yang gedenya ini sendiri kan udah satu, empat ya. 4, Terus yang kalau pakai dua, lima. 5. Pakai ini dua lagi yang ke kanan, satu, enam. Tadi udah dihitung, Coach, yang besar. Yang besar ini yang dua, cuma dua. Oh, oke. Kan udah enam ya. Ya, Terus tujuh. Ini tengah 8, ini 9, terus yang gede sendiri 10, ya. 11, 12, tambah lagi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. 21. Oke. Ya, udah 21 nih. Contoh ya. Jadi kita apa maknanya? Kita ini mendelivery kreativitas, mendelivery ketelitian, kejelian gitu ya. Nah, kerja jangan tergesa-gesa, langsung main jawab, belum ngitung udah dijawab. Mungkin mungkin begitu juga tadi ada yang jawab tapi belum ngitung. Ambil keputusan belum dipikir itu loh. Ya, dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh ya. Oke. Coba saya lanjut ya. Nah, ini kreativitas lagi. Ini banyak sekali. Berapa yang angka paling bawah? Ayo silakan teman-teman tebak-tebak buah manggis. Nah, Mas Aldo ini boleh ikutan, Mas. tadi Pak siapa yang dapat giveaway itu siapa? Pak Vence. Pak Vence ya, tolong dikirim apa alamatnya ya. Terus ini Mas satu lagi Aldo. giveaway, ini giveaway lagi. Oke, siapa yang bisa tebak? Yang pertama, yang paling cepat. Pak Binsar 99 tuh, Pak. Oke, 972 tambah 779. Pak Said 90. Iya, 99 jawabannya ya, Pak Binsar ya. Oh iya, Pak Binsar. Oke, luar biasa Pak Binsar. Oke, mungkin buat teman-teman yang lain, kok kenapa bisa 99? Dari mana jawabannya? Kok, kenapa tiga? Kan ini sebetulnya ada pola formula. 3 dengan 2 dikali 3 kali 2 6 ditambah adalah AD-nya nomor 2 tuh. AD-nya nomor 1. 2 kan AD-nya di bawahnya 2 1 kan. 3 kali 2 tambah 1 7. 5 kali 4 tambah 3. Sebelum 4 kan 3. 2 3. 7 kali 6 tambah 5. Oke. 7 ya. 9 kali 8 tambah 7. Ya. Oke, di bawah. 10 kali 9 tambah 8. Salah, 98 ya, 98, betul. Pak. Iya, itu. 98. Oh, nggak ada yang benar berarti. Oh, nggak ada yang benar ya? Nggak ada. Oh, kalau nggak benar ya Ya. nggak jadi 10 topiknya. kali 9 tambah 8. 98 harusnya Oh, yang benar. baik. Oke. Oke, baik ya. Ya. Oke, balik. Ada berapa banyak bujur sangkar di sini ya? Banyak pokoknya. Pokoknya banyak. Ada berapa ya? Yuk, siapa yang dapat ini? Oh, ini nggak usah dikasih game lah, gampang nih. Nanti yang belakang-belakang dikasih gift lah. Yang tadi Pak ini. Coba silakan jawab. Ada berapa bujur sangkar?
Mulai kan, mulai ini yang baru ya. Ya. Ini jam berapa? Oh, ini mulai Pak Jetro, Pak Fahmi 20, Pak Jetro 22, 29, Pak Iwan Handoko yang ini yang tadi ya. Oh, yang 95 tadi ya, Pak Anyan 99. Oh, Pak Anyan udah lewat, Pak Anyan. Tadi jawabannya ya, 98. Oke, siapa yang benar, Pak? Pak Ini Min. ini jawabannya mana? 99 yang tadi kok hilang ya. Oke, Yang tadi 99. 98, Coach. Siapa 98? Nggak ada ya, nggak ada Nggak yang ada, jawab ya. nggak ada, nggak ada Oke, yang sekarang 98. sekarang 20, 26, 20, 22, Pak Putra 29, Pak Heru 29, Berta Anggreni 25, kemudian Ayu ini 24, 21, Teddy 30. Oke, Teddy yang betul 30. Oh, dapat mobil ya, Coach ya? Ya, Ambil di forum ya. dalam bentuk flyer ya. Sebut nama Pak Min 3 kali. Dalam bentuk flyer ya Pak Teddy ya, 30 betul. Nanti silakan penasaran, buktikan sendiri, bikin kotak sendiri di rumah gitu, hitung cari sampai 30 pasti bener ada. Karena banyak yang kadang-kadang nggak kehitung di tengah ini kan sebetulnya segi 4, ini segi 4, segi 4. Lingkaran 1, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran 2, kotak 2, kubus 2, kubus 3, kubus 4, serong kiri, serong kanan, tengah. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, teka-teki game perlombaan atau ini contoh-contoh game. Nah, ini berapa nih? Pak Khairul 3, Pak Said 4, Pak Teddy 3, Pak Indra 2. Oh, 3 lah. Oke. Berapa jumlah anak Bu Sinta? 3 ya. Oke. 3, oke. Oke, Yang benar sekarang ini 3. oke. Ada 3 ekor ayam, 2 ekor sapi, dan 2 ekor kuda. Oke. Pertanyaannya untuk Anda, berapa jumlah kakinya? Mas Aldo boleh jawab, Mas Aldo. Anda jawab. Ada yang 16 loh. Luar Oke, Pak biasa. Heru 3, 4, 3, 2, Indra Gunawan, Berta 3, 4, 3, 4, 0. Herul kok jawabannya mana ini? Di atas 3, di bawah 0. Jawabannya satu aja. Yang valid yang pertama aja 3 deh. Damar 4, Dewi 0, Said 10, Teddy 2, Pak Novian 2, Junior Radara 2. Alasannya apa ya? Coba saya tanya dulu lah yang kecil dulu. Kalau 0 kan ini yang jawabannya adalah 2. Jawabannya 2. Pak Teddy kenapa 2? Mesti ada tahu juga alasannya, jangan ilmu kira-kira. Ini kita tidak belajar jadi apa? Jadi dukun nih. Silakan Pak Teddy. Alasannya 2 apa Pak Teddy? Jawabannya kan ditanya kaki kita, Pak. Oh, kaki Anda ya. Ya, Oke, 2. Oke. Pertanyaan untuk Anda, berapa jumlah kakinya? Ya Anda kakinya 2, kecuali kalau Anda nggak punya kaki itu boleh 0. Oke, ya. Nah ini bicara bahasa. Berapa kali jadi angka coach tadi yang benar berarti berapa? 2? Oh, 2. Oke. Oke, saya malah Berapa? penasaran dengan jawab yang 0 itu, coach. Kok bisa 0 gitu? Nggak tahu juga. Coba kita tanya, Pak. Ini Pak Suhut nih, 0. Kenapa Pak Suhut 0? Pak Suhut. Nyambungnya soalnya dari itu, Pak. Nggak ada kata kaki di antara ekor ayam, sapi, dan kuda. Nggak ini apa miss di antara yang pertanyaan untuk Anda ini. Ada Tidak 3. ada kata kaki Iya, betul. di antara ekor itu ya, 3 ekor Yes, ayam, yes, 3 ekor betul, sapi. betul. Kan terjebak dengan kata ekornya ya. Iya, betul, Pak. Oke. Oke, Nggak apa-apa lah. thank you Pak Suhut. Nggak apa-apa lah, juri memang yang kuasa menang. Juri yang Berapa kali angka 0 muncul dalam angka 1 sampai 100? Saya pas pelajaran matematika sering bolos nih, coach, jadinya. Bisa jadi. Silakan teman-teman, tolong dijawab. Berapa angka 0 dalam hitungan angka 0 dari berapa? Dari 1 sampai hingga 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100 ada berapa angka 0-nya? Said 00. 13. Orang kreatif nih takut kejebak nih Pak Said jawabnya 00.
Angka 1 hingga 100. Nah, orang kreatif kadang-kadang jadi kebablasan juga ya. Oke, berapa sih? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, udah 9 ya? Oh, dihitung benar ya. Oke. 9 tambah 100, 2 ya? 11. 11 ya? 11 ya. Oke. Berarti yang benar yang 10, pertama 20, kali 30, 40, menjawab 50, 60, 70, 80, 90, 9 kan? Tambah 100-nya 2 ya? 11 ya? ya. Oke, Berapa berarti kali angka 0 muncul dalam hitungan survei? Ya, betul. oke, yang benar Mbak Cahyani Febi Haryanti. Oke, luar biasa. Baik. Nah, ini contoh-contoh ketika kita develop orang. Ini ada sebuah quote juga yang bisa di-share ya. Kekurangan sumber daya bukanlah masalah. Masalahnya adalah kekurangan kita dalam memberdayakan sumber yang ada. Jadi betapa pentingnya pelatihan, betapa pentingnya training. Kan meaningnya begitu ketika kita mendelivery ilmu. Jadi seringkali terjadi, oh orang saya kok nggak kompeten, oh orang saya bodoh-bodoh, orang saya kok begini-begini. Ya sebetulnya adalah karena kita kurang memberdayakan mereka. Kira-kira begitulah. Jadi banyak sekali quote-quote juga yang berkaitan dengan topik. Ini contoh. Nah ini sedikit sedikit apa sedikit nyentil. Kadang-kadang buat teman-teman yang apa sering mendapatkan pressure. Pak bos saya begini, Pak bos saya begini. Gitu. Menurut ilmu fisika bahwa tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya jika hidup Anda penuh tekanan, kemungkinan besar karena Anda banyak gaya. Gitu. Oke, siapa yang berani membacakan puisi? Yuk, silakan. Nah ini contoh. Puisi ini bisa didesain ya. Puisi ini bisa didesain sesuai dengan topik. Ya sesuai dengan topik besar maupun topik kecil. Kalau topik besar bisa dilakukan pada awal sebelum mulai. Kalau topik besar. Tapi kalau topiknya adalah berkaitan dengan sesi tertentu, ya bisa puisi ini berkaitan dengan sesi tersebut atau subtopik tersebut. Oke, ada yang mau membantu untuk baca puisi? Silakan yang mau volunteer untuk baca puisi. Silakan. Ada? Boleh saya, Coach? Nah, itu Mbak Siapa Koming. siapa nih? Mbak Koming, Mbak. Koming. Tatasnya aku lihat-lihat dia di mana nih? Oh, Koming Silakan Koming. Sumatera Bali. Iya. Mbak Koming. Oke, nanti ketemu dengan saya ya 23 saya 23 sampai 28 di Bali. Wah, siap, Coach. Diinfo ya, Coach. Oke. Ya, Baik. silakan Mbak Koming. Iya, boleh di-share. Saya coba ya. Ya, jegek Koming ya. Ini judulnya terpaksa. Iya, tapi bacanya nggak terpaksa ya. Oke, saya Sukarela. coba. Terpaksa. Demi sebuah arti kehidupan, apakah dunia ini harus panggung sandiwara? Musik vals tetap harus kunikmati. Makanan basi seakan lezat luar biasa. Raga sakit, apa harus mengatakan sehat walafiat? Cerita menjemukan, haruskah kukatakan menarik? Hati bersedih, perlukah dibalut tawa? Apakah ini yang disebut memahami, mengerti, mengerti atau berdusta dan panggung sandiwara? Mungkin itu yang disebut pengorbanan, kalap hati, mati raga, busuk rasa, atau belajar membuang egoku agar bisa mengenalmu lebih baik. Masa sih harus dengan terpaksa? Iya, itu Coach. Mendalami banget kayaknya saya banget nih Coach. Ya, saya bikin memang dengan ilmu anti untuk memahami Mbak Koming ini. Kayaknya pengorbanan banget nih Coach dan membuang ego tuh bener. Iya. Nah, ini kan bisa dikaitkan dengan topik tertentu atau ya kita perlu belajar membuat puisi contohnya ya yang berkaitan dengan topik. Menarik. Oke. Yuk, siap Coach. Terima kasih kesempatannya Coach. Terima kasih. Oke, Mbak Koming dapat giveaway dari saya ya. Asik. Tolong kirim alamatnya. Terima kasih Coach. Nah, sekarang siapa yang mau nih sekarang belajar bercerita deh. Yuk belajar bercerita. Siapa yang mau sharing? Ini juga dapat giveaway nih. Tapi jangan orang yang sama ya. Supaya kita Aku boleh, Coach. Siapa? Boleh. Jetro ya. Iya betul, Coach. Jetro, silakan. Begini, jadi Anda baca dulu ini teks, ya, pahami. Setelah itu Anda bercerita tanpa ada teks, karena ketika Anda bercerita di depan panggung atau di depan audiens itu kan bukan sedang membaca, tapi sedang bercerita ya. Nah, tapi ceritanya kan mesti didesain dulu, oke? Yes, betul. Oke. Nah, ini ceritanya. Kalau Bang Jetra sudah selesai bacanya info ya, nanti saya akan close.
Boleh coach. Udah siap. Udah ya, paham ya? Ya, paham. Intinya tidak usah percis apa yang dikatakan. Anda boleh mengeksplor sesuai dengan dialek, sesuai dengan pemahaman. Nah, intinya adalah ketika bercerita itu gue banget deh gitu. Oke, siap. Oke, silakan. Pak Jitra. Oke, jadi ada cerita nih ya. Untuk bapak-bapak sekalian, ada cerita. Ada 3 orang jenazah. Dia itu matinya tersenyum semua. Dibawa ke rumah sakit yang sama. Tiba-tiba dokter bertanya, ini orang pertama matinya kenapa? Oh Pak, dia adalah orang Amerika Pak. Dia mati karena dia bisa memancing dan dia memancing ikan hiu dan dia hidup dimakan hidup-hidup oleh ikan hiunya Pak. Oh dia merasa bangga ya Pak sudah mendapatkan ikan hiu. Iya Pak betul Pak. Lalu yang kedua ini kenapa Pak meninggal Pak? Jadi yang kedua ini orang Tiongkok Pak. Dia bermain judi dan dia menang. Karena dia menang dia menghabiskan semua uangnya untuk minum alkohol Pak. Dan dia akhirnya meninggal karena keracunan alkohol Pak. Oh, begitu. Baik-baik, menarik. Bagaimana dengan orang ketiga ini, Pak? Oh, yang ketiga ini orang Indonesia, Pak. Lalu kenapa dia bisa meninggal? Jadi, Pak, orang Indonesia ini sangat narsis, Pak. Dia melihat petir, kilat, dan dia menyangka itu adalah foto, dan saat dia tersenyum, ceder, dia tersambar, Pak. Begitu, Pak. Gitu ya, Pak. Oke. Ya. Nah, ketika kita bercerita, ya ada yang disebut dengan punchline ya. Anda nggak usah, kok gak ada yang ketawa ya? Coach, suara coach agak kecil, coach. Oke. Maju dikit. Ketika Anda bercerita, sebetulnya kalau kita paham ceritanya kan ada lucunya gitu ya, Sifat. Namun ternyata audien, contohnya audien ada yang tertawa, oke, berarti dia paham ceritanya. Tapi bisa juga audien yang tidak ketawa kan, tidak tahu ceritanya. Anda nggak perlu mengeksplor, ya. Kita sebagai public speaker nggak perlu mengeksplor. Maksudnya begini loh, maksudnya begini. Biarkan saja. Ketika dia tidak paham, biarkan dia untuk bertanya, nanti nanya ke temannya yang supaya paham gitu loh. Ya, jadi jangan sampai punchline-nya kita bongkar, ya biarkan. Atau mungkin kita bisa ambil kesimpulan. Buat yang nggak kurang ketawa, kelihatan kan lemot. Atau apapun lah ya. Oke. Nah, ini kita bisa eksplor apa kira-kira? Pesan apa? Pesan apa yang bisa disampaikan ke Mas Jetro dari cerita tadi? Mati sambil ketawa, Pak. Pesannya apa sih pesannya? Pesannya Berbeda, ada orang Amerika, orang Chinese, kemudian ada orang Indo. orang Indonesia itu ramah-ramah, Pak. Jadi dia itu bisa tersenyum dimanapun berada dan sangat narsis gitu, Pak. Kalau ada kamera sedikit dia langsung senyum, mau foto, dia lihat kamera sedikit ada senyum, ingin video seperti itu, Pak. Jadi kadang-kadang kita narsis tetapi kurang ilmu pengetahuan, mana blitz, mana petir, nggak tahu bedanya gitu, kira-kira gitu ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, next. Ini apa nih nomor 3? Oh, beda kultur. Oke, tidak. Oke, beda kultur boleh saja. Kita tarik aja summary-nya. Pandangan mereka nggak perlu kita bantah, mana yang benar, mana yang bagus, tapi intinya adalah kita summary, oke, pendapatnya gitu ya. Next. Oke. Ini contoh ya. Nah, pantun. Kemudian boleh nggak pantun? Boleh, ya. Tapi kalau pantunnya, contoh pantun. Pantun boleh dibuka untuk kita sebagai awal daripada sebuah topik. Ya, digunakan sebagai pembuka, pengantar topik, kesimpulan, atau penutup, ini bisa lengkap. Tetapi kita ketika melatih, bagaimana agar pantun ini menjadi hidup dan punya roh, dan audien merasa bahwa dia juga bisa berpantun, ada interaksinya, maka sebetulnya kan kita minta teman-teman untuk peserta untuk membuat pantun. Contohnya tadi Pak Jetro sering memberikan pelatihan tentang apa Pak Jetro? Belum memberikan pelatihan untuk banyak gitu Pak. Saya masih mahasiswa, jadi saya tapi sempat membawakan pelatihan di mata kuliah gitu Pak. Oke, nggak apa-apa. Topiknya apa? Topiknya tentang apa? Topiknya tentang komunikasi Pak. Tentang komunikasi, ya. Iya. Oke. Nah, sekarang Pak Jetro sedang memberikan sharing lah ya tentang komunikasi ke teman-teman mahasiswa. Kemudian ngasih contoh pantun, ceritanya komunikasi. Kita libatkan sekarang audien untuk membuat pantun tentang komunikasi gitu loh. Ya, nah contohnya bagaimana membuat pantun itu? Nah, kita kasih pelatihan. Formula pantun kan boleh A semua di belakangnya, atau AB, maksudnya gitu ya. Ini penjelasan dulu sebelum kita memberikan instruksi pantun. Contoh, kancil menulis di daun lontar ketika mentari telah bersinar. Belajar tak sekedar pintar, ikuti ice breaking agar tenang. Jadi ini A semua, R semua. Belakangnya adalah sama ya. Ada juga yang tadi belakangnya AB. Kepada siapa datangnya wahyu? Kepada Nabi wahyu turun. Dari mana datangnya ilmu? Hubungi aku dengan tekun. Jadi AB, uun. Nah, ini teknik bikin pantun. Yuk sekarang teman-teman
Nah, contoh lagi, tari piring, tari saman, tari lilin, apinya berpijar. Kitab suci adalah pedoman, amalkan kalian suka mengajar. Oke ya? Nah, yuk, siapa yang siap berpantun? Berkaitan dengan ice breaking. Topiknya ice breaking, coba berpantun. Yuk, kan kita klinik nih, Oh, klinik. silakan. Siapa Nah, ayo? kan topiknya klinik ya. Kalau klinik artinya teman-teman terlibat nih. Topiknya saya kasih topik ice breaking. Ayo, ada yang mau nyoba? Ya, di chat aja, di chat nggak apa-apa, di chat. Si Ateng bawa kayu, thank you. Ini baru Boleh kuku. dua kata juga boleh, Coach, atau harus 4 kata? Sebaiknya 4 kata ya, jadi ada kata pengantar, penguat, nanti tinggal sambungannya. Kayak tadi 4 kata lah. Ya, 4 kata, teman-teman. Silakan yang mau nyoba via chat, silakan. 4 kata, 4 baris ya. 4 baris, 4 baris. 4 baris. Ada yang mau nyoba? Petir kayaknya petugas PLN. Oke, keren. Jadi petugas PLN berisiko. Oke, beda culture. Ikan Nah, ini cucut, baik, ikan udah jawab. gurita, materi saya tutup. Kita lanjut saling tanya. Ikan cucut, ikan gurita, materi saya tutup. Kita lanjut saling tanya. Oke, good. Said, bawa perahu ke penghulu. Bu Nasir bawa ikan baru. Mari santai dulu, dengar ice breaking seru. Ada dari Pak Bimo, Pak. Mana Pak Bimo? Di atasnya Pak Jetro. Oh, Pak Jetro, buah leci, buah kemukus. Dicuci dulu baru direbus supaya silaturahmi kita jalan terus, pinjam dulu 100. Ini katanya perusahaan kredit nih katanya Pak Bimo nih. Oke, tapi topiknya lepas dari ice breaking ya. Oke, bawa perahu ke penghulu udah. Makan buah durian musangking, pesawat terbang pakai baling-baling. Daripada lama-lama berbaling rame-rame kita belajar ice breaking. Keren. Oke, Pak Bita, thank you ya. Nah, demikianlah kira-kira jadi peranan ice breaking itu ada edukasinya di sini kan, bukan hanya si narasumber, si speaker yang memberikan, tetapi bagaimana melibatkan. Nah, kemudian ice breaking ini kalau sudah jadi matang sesuai dengan ini ya, kita nggak perlu koreksi lah kalau mau koreksi. Artinya apa? Ini kan bisa menjadi sebuah apa ya? Memulai acara kita minta Pak Binsar untuk buka ice breakingnya sesuai dengan dia sudah bikin. Jadi ada engagement, ya, ada keterlibatan gitu. Oke. Gitu ya. Atau kita mau ice breaking apa nih? Mau ice breaking kreativitas, ice breaking apapun. Nah, minta Pak Binsar untuk bawa dulu pantunnya. Gitu ya. Nah, itu keterlibatannya. Baik, luar biasa ya. Ini udah bikin pantun. Sorry. Stop. Ini mana ya? Oke. Oke, sudah ya. Nah, sekarang mari bermain telepati nih. Kalau tadi sudah ada belum ya? Coba ini sudah. Sorry. Buju Sangkar sudah ya? Oke, ini sudah, deklamasi sudah, latihan yuk. Oke, pantun sudah. Oke, sudah. Oke, mari bermain telepati sekarang. Ini ice breaking nih. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, bikin contoh seperti di gambar. Kalau ada kertas, ambil kertas boleh, ambil kertas dan bolpen. Yuk, siapkan kertas dan bolpen. Punya. Kecil-kecil aja, bentuknya kotak, nggak usah gede-gede. Siap? Coba kalau yang sudah siap, sudah ada chat ya. Saya akan cek dulu. Yang sudah siap? Siap. Komeng siap. Baru 1. Sayang, masa peserta sekian banyak cuma 1. 2, 3. Oke. Sembarang kertas saja. Baru 3. Yang lain-lain, yuk. Saya tunggu 3 detik lah ngambil kertas sama bolpen, mestinya mudah ya. Bisa-bisa generasi sekarang nggak punya bolpen, nggak punya kertas kali. Semua di smartphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah mulai banyak ya. Oke, sambil saya tunggu ya. Coba saya lari sekarang. Share tadi ini ya. Oke. Nah, caranya begini. Saya nanti minta kepada Bapak-bapak, Ibu semua yang hadir di sini, yang terlibat, yang punya bolpen. Satu dulu aja, supaya kita seragam.
angka berapapun diawali yang menjadi pilihan kita. Mau 65, mau 78, mau 21, mau 43 awali. Tapi cara nulisnya adalah seperti begini. Kalau diawali dengan 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5-nya ke sini, 6, 7, 8, 9, 10. 16-nya di ujung sini. Kalau mulai dari 75 bagaimana? Ya berarti 75, 76, 77, 78, 79-nya ke angka 5 ya. 79, 80, 81, 82, 83 ke angka 9 ya. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ada di ujung. Begitu ya, paham ya? Oke? Siap? Oke. Berapapun angka. Sekarang saya minta apa? Minta yang peserta yang sudah siap siapa ya? Silakan, siapa yang udah siap? Angkat tangan, hands up. Angkat tangan. Yang tadi belum terlibat, siapa yang belum terlibat tadi? Saya, Pak. Pak Siapa? Said, Pak Said, Pak. Said. Said ya. Said. Oke, Pak Said silahkan pilih, sebutkan angka berapa saja yang menjadi angka pertama ya. Nanti tinggal dijumlahkan. Boleh Pak Said? Angka berapa menjadi pilihan? 7, Pak. 7 gampang, kalau 7 gampang, agak gedean sedikit. 17. 7, 8, 9, 10, 11-nya ke angka 5 ya, gitu ya. Ya. Tadi 11 ya? Iya. Kalau 11 berarti 11, 12, 13, 14, 15-nya di angka 5 ya. Mm-mm. Oke, lebih besar lagi Pak Said. 75. Oke, 75 boleh. Ya, tulis. Pak Said tulis di kertas 75, 76, 77 terus. Pak Said mulai 75 ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Pak Said mulai dari angka 75 ya. Iya, Pak. Udah? Udah. 75, Pak. 76, 77, 78, 79, 80 gitu udah ya? Iya. Oke, sekarang tugas Pak Said adalah dari angka yang ada di sini 75, 76, 77, 78 saya juga ikut ya. Ini saya kelihatan wajah saya? Kelihatan Naruh kertas di apa di di apa dahi. di dahi ya. Iya. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke. Oke, ini saya nggak pegang lagi. Oke. Sekarang dari angka 75 coba ini ya. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Betul kan? 90. Iya, sama. Oke. Pak Said dari angka yang ada di 75 sampai 90 tadi, pilih satu angka. Oke. Lingkari. Oke. Sudah sebutkan berapa? 86. 8? 6. 86 dilingkari. Udah. Oke. Maka angka yang vertikal dari 86 ke atas, ke bawah, dan horizontal itu adalah dibuang. Oke. 78 dibuang, 82 dibuang, 90 dibuang, gitu ya. Itu 7. vertikalnya ya, horizontalnya 83 dibuang, 84 dibuang, 85 dibuang, oke? Oke. Oke. Sekarang pilih satu lagi yang masih tersisa. 76. 76 lingkari. Oke. Maka horizontal 76 dan vertikal 76 dibuang. Berarti 77 ya, Pak ya? 77 dan 75 dibuang ya. Iya. 77 dan 75 dibuang. Vertikalnya 80. 80 dan 88 ya. Iya. Betul ya? 80 ya. Dan 88 betul ya? 84-nya enggak ya, Pak berarti? Ya, 84-nya kan sudah dibuang Oh iya, tadi iya. ya. Oh iya, iya. Kan 84-nya sudah terbuang kan? Tinggal 88. Oke. Sekarang pilih lagi satu lagi angka. 83. 83 kan sudah terbuang tadi waktu 86. Oh iya. Dibuang aja, dicoret supaya Bapak. Oke. 78. 78 kan sudah terbuang waktu 76. Waktu 86, Pak ya? Ya, waktu 86 sudah terbuang juga. Iya, berarti tinggal 87. Yang terbuang Bapak coret aja. Uh-uh. Tinggal 79, 81, 87, 89 ya. 79, Iya. 81, 87, 89. Pilih. 89. 89 lingkarin. Lingkarin. Maka 87 dibuang. 87 81 dibuang. Oh, 81 dibuang. Betul kan? Iya. Vertikal dan horizontalnya dibuang ya. Uh-uh. Jadi pilihannya adalah 86, 76, 89, dan sisa satu lagi 79 ya. 79 ya. Lingkaran, betul ya? Ya. Tolong jumlahkan Pak. Oke. 76 tambah 79 tambah 86 tambah 76, 79, 89. 86 sama 89. Oke, Pak, saya jumlahkan dulu, Pak. Sudah? Oke, kalkulator ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, saya jumlahkan dulu. 76, 79, 86, 89. 330, Pak. Oke, 330 ya. Oke. Ini dari tadi saya kan belum pegang jidat dan kertas yang ada di jidat ya. Iya, Pak. Ini saya ambil sekarang. Sudah kelihatan Boleh. ya? Iya. Kelihatan?
Eh, Terlihat Pak? Kalau nggak stop share sekali aja. lagi, Pak, sekali lagi. Ya udah, saya stop share aja di sini, oke? Eh, kelihatan 3-0. Telepati. Agak ini Pak, agak Agak silau dikit. tahu. Mungkin nah ya, kelihatan tuh. 3-3. Iya, 3-0, Pak. Wih, luar biasa. Nah, ini dia. Dikasih ice breaking beginian kan nanti peserta audien pada bingung kok bisa nebak ya. Iya, kok bisa nebak ya? Saya aja bingung nih, Pak. Nah, itu. Jadi Mm-mm. saya nulis ini adalah ketika belum dibuang-buang ya, mana dibuang, mana yang dipilih-pilih gitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu kalau gitu. Ya, how to get it, Pak? Bagaimana? Tahu. Ini mesti belajar bayar kursus ice breaking ini. Oke. Oke. Satu, Bapak mesti punya kemampuan menghitung cepat ya. Oke. Berapapun angkanya, tadi Bapak contohnya 75 ya. Jadi jawabannya di sini, 75. Mm-mm. Oke. Selalu angka yang disebut pertama adalah ditambah 15. Jadi berapa? 90. 90. 90 ditambah angka yang Bapak pilih tadi, pertama 75 itu ya. 90 tambah 75. 95. 90 tambah 75, 155. ini gimana? 165, Pak. Hah? 90 tambah 75 kan, Pak? Ya. 165. Ya, 165. Tadi 155 berarti sekolahnya dulu nggak sering bolos. Enggak, Pak. 165 kali 2. 165 kali 2, 270, Pak. 165 kali 2, 165 kali 2, 270. Iya, iya. 165 kali 2. 165 kali 2. Wah, ini sekolahnya nih dulu matematiknya merah nih. 165, 200, 65 ditambah 2, 330. Iya, itu jawabannya itu loh. Oke. Oke. Jadi Oke. formulanya adalah pilihan pertama, angka pilihan pertama, Mhm. ditambah formulanya ya. Pilihan pertama tambah 15. Oke? Oke. Sama dengan itu. Jadi kalau tadi mulainya 1 tambah 15, 16. 16. Jadi 16 ditambah 1. Pilihan pertamanya kan 1 tadi ya. Kalau contohnya 1 ya. 16 tambah 1, 17. 17. 17 kali 2, 34. 34. Nah, itu nanti jawabannya akan 34. Oke. Dengan formula yang tadi pilih 1, dibuang horizontal dan vertikal. Pilih lagi 1, buang horizontal vertikal. Pilih 1, buang horizontal vertikal. Pilih 1, buang horizontal vertikal. Maka jawabannya akan 34. Mantap. Mantap ya. Jadi angka berapapun. Jadi kalau angkanya 105, ya gampang lah. 105 ditambah 105 ditambah 15. Berarti 120 kan? 105 tambah 120 adalah 225 kan? Kali 2, jawabannya adalah nanti akan 450. Ya. Oke? Oke. Baik ya. Saya memang ada kelas ice breaking sih, tapi macam-macam sulap ya. Oke, Pak Min. Dulu nilai matematiknya 10. Oke, sekarang siapa yang punya dulu nilai matematiknya 10 lah? Siapa yang dulu matematiknya 10 coba? Ada nggak? Atau tidak 10 pun 9 lah. Adakah yang nilai matematiknya 10 atau 9? Artinya kan kategori baik kalau 9. Ada, boleh raise hand? Ada, bisa raise hand yang nilai matematiknya 9, 10? Siapa nih? Hairul Anwar ya? Ya, boleh buka kameranya, Pak Anwar. Ini lagi bermasalah, Pak. Bermasalah ya? Bisa mikrofon aja ya. Oh, mikrofon. Coba, tapi suara saya jelas ya. Sekarang begini. Jelas. 1 sampai 20 kita adu cepat ya. Siapa yang merebut angka 20 pertama? Nggak boleh. 20 pertama ya. 20 pertama. Jadi siapa yang merebut angka 20 itu pemenang. Ya. Syaratnya gimana? Syaratnya adalah setiap Pak Anwar dan saya boleh menyebutkan 1 angka atau 2 angka. Contoh 1 angka, 2 angka gitu. Ketika saya pilih 1, harus berurut ya. Sekarang giliran Pak Anwar, saya hanya milih 1 angka 1 gitu. Kemudian giliran Pak Anwar, pilihannya mau pilih 2 atau 2 dan 3. Oke.
Oke, setelah Pak Anwar, saya lagi. Berarti 3, berarti saya pilihannya 4 atau 4 dan 5 itu. Ya. Boleh bebas. Saya dulu, Paham Pak. ya? Kenapa? Yang mulai siapa dulu? Bebas, siapa dulu? Pak Anwar dulu atau saya dulu? Boleh deh saya dulu. Oke, silakan. Oke, saya mulai dari Harus 1. berurut ya, berurutan Ya, terus. 1, 2. Ya, 3, silakan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17. Kalah 18. Kalah kan? Ya, pasti kalah lah udah. Jadi Iya. Anda mau ngomong nanti 18 ya 19 20. Kalau Anda 18 19 ya saya 20 gitu. Jadi saya menang 20 gitu ya. Iya, Oke, iya, sekarang iya. ganti ke 25 deh, kalau gitu ganti ke 25. Lawannya ganti. Boleh. Sekarang ganti biar dia terlibat yang lain. Yang lain. Wanita ya, Mbak Koming mungkin, Mbak Koming mau nyoba? Mbak Koming masih ada? Saya ya. Coba Mbak Boleh, Koming. Gamenya sampai 25 ya. Gamenya dirubah sampai 25 ya. Oke, dibantu ya Pak. Saya nggak belum connect nih karena matematikanya nggak 9 dengan 10. Oke, ya risiko kalahnya makin tinggi. Ketahuan ya Pak ya. Oke, mau Mbak Komeng dulu atau saya dulu? Angkanya dari 1 sampai 25 gitu. 1 sampai 25, tapi mesti berurut terus 1 sampai 25. Boleh sekali, boleh pilih 1 angka atau 2 angka boleh. Oke, berarti di luar 25, dari luar angka 1 sampai 25 nggak boleh ya? Ya, kan mulainya dari 1 dulu mesti. Mulai dari Ya 1. baik. Baik kalau gitu Siapa 1, dulu? Mbak 1. Komeng dulu. 1, Ya, Mbak saya Komeng dulu. pilih angka 1. Iya. Oke, saya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13. 10 dari 10 loh, 9, 10. Oh, oke, 10, 11. No, 10 kan 11. saya 10. Oh, sudah 10. Oke, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25. Udah. Habis. Habis. Kalah dong saya ya. Ya kalah. Berarti Iya. itu intinya kita harus duluan-duluan ngambil angkanya ya, Pak? Iya. Coach ya? Oke. Iya. Oke. Oke, get it. Jadi itu rame di kelas nanti itu. Keren. Oh, iya. Jadi ini kalau dilakukan di mahasiswa dari 200 tuh ya tinggal dibagi lawan-lawan tinggal 50. 200 kan Ya. 200 berarti 100 pasang kan? 100 Iya, betul. pasang. Nanti tinggal 50. 50 tinggal 25, 25 tinggal 12, 13, nanti tinggal 6. Itu nanti juara satunya ada itu. Iya. Itu Kalau akan boleh, melibatkan audien, ya. iya. Saya ada satu coach permainan. Kalau kita biasanya sebut kelipatan itu loh coach. Ya. Jadi mulai hitungan 1, 2, 3. Jadi setiap kelipatan 5 mungkin diganti apa sorak-sorai Iya, apa iya. gitu. Oke, Nah oke. itu bisa juga coachnya dipakai ya. Bisa, cuman saya mencoba setiap ice breaking itu punya meaning. Nah, itu meaningnya kemana dengan kelipatan itu? Oh iya, I see coach. Ya, supaya ada Kalau meaning. kalau gitu saya sering pakai untuk memecah kekakuan aja sih coach. Ya tidak salah dengan ilmu yang lama, tidak salah. Tetapi saya mencoba sharing pada pagi ini, ice breaking not just fun, not just ice breaking itu, not just fun. Tetapi lebih ke arah setiap ice breaking memiliki value terhadap konten, memiliki keterkaitan dengan konten. Izin coach menanya lagi satu. Berarti kalau yang kita belajar angka-angka telepati ini untuk pelatihan yang seperti apa ya coach ya? Ya kayak saya ini kan sebetulnya belajar tentang analisa. Kenapa saya bisa menang? Karena saya punya ilmu yang cukup. Jadi Anda tuh bukan tidak bisa, tetapi karena Anda tidak tahu, maka Anda tidak bisa melakukan. Oke, thank you. Luar biasa. Waktu kita 2 jam nggak kerasa karena kita dibuai dengan sulapan-sulapan, kemudian teknik hitungan, matematika, dan lain-lain ya. Sampai juga di acara penghujung kita, izin Mas Aldo, kita tutup dengan ada sedikit paparan, sedikit saja. Itu ada nomor telepon Mas Aldo ya teman-teman, yang khususnya yang tadi dapat nomor, tolong dicatat Mas Aldo, dan kasih alamat ke Mas Aldo. Oke, teman-teman, sekali lagi event pagi ini gratis alias tidak berbayar karena ini bentuk kita sedekah ilmu. Sedekah ilmunya dari Pak Min, dari Coach Min, hingga event hari ini gratis atau tidak berbayar. Namun, ada namunnya, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang di kanan, kemudian ingin mendapatkan materinya, tadi materinya kan udah banyak juga tuh ice breaking-nya.
Kemudian ingin mendapatkan e-book juga, ada sedikit investasi sebesar Rp150.000. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya. Nanti teman-teman akan kehubung ke Mas Aldo, teman-teman bisa mendapatkan e-book, bisa mendapatkan e-material, dan e-sertifikat. E-booknya seperti apa? Monggo Mas Aldo, tolong dilihatkan. Nah, e-booknya seperti kegiatan icebreaking, kira-kira apa aja? Ya, itu bisa teman-teman pelajari di e-book ini. Ya, bisa salah satu atau salah duanya. Cukup banyak contoh-contoh icebreaking yang ada di buku ini. Ya. Oke, jadi sekali lagi untuk mendapatkan e-material, e-sertifikat, dan e-book ini investasinya nggak banyak, hanya Rp150.000 saja. Oke, next Mas. Tak ada gading yang tak retak, kami butuh inputan, masukan dalam rangka kami improve dari waktu ke waktu. Tolong teman-teman foto barcode-nya, beri masukan ke kami untuk ke depannya agar bisa lebih baik lagi ya. Tolong difoto barcode-nya, kasih inputan ya, sehingga ke depan webinar kami bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Next Mas. Nah, yang ingin tahu mengenai NQA lebih dalam, tinggal foto barcode ini nanti akan terkoneksi ke semua sosial media yang dimiliki oleh NQA, ya. Tinggal difoto barcode-nya dan akan terkoneksi ke sosmed-sosmed NQA. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Event yang luar biasa ini kita foto bersama ya. Tolong buka kameranya. Kita ada acara penutup. Ini ada WA dari Mbak Asi yang butuh pengiriman SAP. Nah, Mas Aldo bisa catat tuh, Mbak Asi punya fasilitas pengiriman ya. Hanya 9.000 per kilogram ya. Oke, thank you Mbak Asi informasinya. Kita foto ya. Tolong dibuka Mbak Koming mana nih? Nah, biar ketemu nanti Pak Min mau ke Bali loh. Siap. Main ke Patra Bali ya, Pak Min? Apa? Ke Patra Bali. Sebelah bandara, Pak. Oh, saya tinggal di Hariskute. Hariskute, dekat sama kita, dekat bandara kan, Pak? Ya, ya. Oke. Ayo. Udah deket, Pak, itu, Pak. Oke, tolong dibuka ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3, tahan. Sebentar teman-teman. Ada 2 nih soalnya. 1, 2, 3, tahan. Oke. Coach, berakhir sudah acara kita. Mungkin Coach ada kata penutup, Coach. Silakan, Coach. Kata penutup ya. Magic is not a magic gitu. Magic is a science gitu. Supaya ini mengklarifikasi, kadang-kadang orang bilang magic itu kesannya mistis gitu ya. Mistis itu lebih kalah dramanya. Tapi magic itu adalah full skill, full knowledge. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat Coach Min yang luar biasa membuai kita selama pagi sampai siang hari ini. Ya, itu saja mungkin dari saya. Kalau ada kurang-kurang saya ucapkan mohon maaf Terima sebesar. kasih, Coach. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lel. Thank you. Terima Pak. kasih, Pak.